Puji nama Tuhan, seberapa cinta Anda mulai bekerja lewat. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai bagian ini. Akan menyanyikan lagu penyertaan.
Sinta untuk berdoa buat mengawali kebaktian. Dan segala apa yang menjadi pergumulan kami juga kami mau terus menyediakan tangan kasih ya Tuhan, karena kami tahu Yesus Tuhan. Dan segala apa yang menjadi percobaan kami boleh melepaskan ini Bapa. Dan biarkan Yesus Tuhan segala yang menjadi Tuhan kami, semuanya Yesus Tuhan boleh berkenan untuk kami hilang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari kami ya Bapa. Supaya selalu memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga kami memberi kuatan yang sakit dihiburkan ya Bapak, bahkan di Yesus Tuhan, harapan kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Bapak dan ibadah kami dalam hari akhirnya, kami serahkan semuanya dalam Tuhan semua, karena kami tahu Yesus Tuhan bersama-sama dengan ya Bapak, kami menerima bersukacita dan kemenangan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bahkan berjuli kiranya karunia yang penuh setiap kami ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa Kita sambung dengan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
kita akan sambung dengan pujian hidup ini, namun banyak masalah. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini tanggal 5 Februari Tuhan masih berikan saya 1 tahun lagi. Umur saya sekarang 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Oh, salah. 38 tahun. Udah tua ya. Nggak apa-apa lah, yang penting jiwanya masih muda. Amin. Saya bersyukur kalau Tuhan sangat baik buat saya, sangat baik, sungguh baik, bahkan teramat baik dalam hidup saya dan juga keluarga saya. Saya boleh menikmati kasih Tuhan, walaupun memang terkadang hidup ini memang banyak masalah, tapi saya percaya di dalam Tuhan pasti beres kabeh. Seperti lagu yang tadi kita nyanyikan, dan itu yang saya imani selama saya 38 tahun ini. Saya percaya bahwa
Penyertaan Tuhan dalam hidup saya tidak akan pernah berhenti. Tuhan Yesus tetap menyertai saya dan keluarga saya, dan kiranya Tuhan Yesus selalu menolong hidup saya dan keluarga saya dan juga kita semua yang ada di sini yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih dan amin. Kan gak ada yang amin ya. Puji Tuhan, hanya itu aja yang bisa saya saksikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Serahkan dirimu hanya padamu.
Haleluya.
Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang worship leader. Belajar tentang kesukaran, tetap kuat ya. Karena hidup ini memang banyak masalah. Kesukaran itu bagian dari masalah. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara, kaum wanita yang luar biasa di tempat ini pasti, apalagi ibu-ibu ya, setiap hari itu sepertinya mengalami persoalan, mengalami kesukaran, mengalami masalah. Tetapi kita harus tetap kuat gitu loh, tetap kuat di tengah kesukaran. Nah, itu intinya. Karena semua orang pernah mengalami yang namanya kesukaran. Siapapun orang itu, mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, orang yang ganteng, orang yang kurang ganteng, orang yang cantik, kurang cantik, tetap mengalami kesukaran. Ya. Kayaknya kaku banget ya saya. Coba kalau wanita di tempat ini senyum sedikit biar sayanya nggak tegang. Ya, kenapa tadi Febri nggak bersaksi? Kan dirimu ulang tahun. Mau bersaksi sekarang? Ya. Mau nyanyi? Nah, kita harus memperoleh kekuatan di tengah kesukaran walaupun. Aduh Pipi, coba kita lihat mukanya di mimpi apa itu. Bingung dia. Biasanya melewati pujian ini langsung firman katanya. Nah, ada beberapa penyebab kesukaran. Yang pertama, ada beberapa penyebab dari kesukaran. Karena kesukaran itu pasti ada, ya. Kesukaran itu pasti ada, saudara. Jadi kita harus cari tahu dulu apa sih penyebab dari kesukaran, persoalan, masalah. Yang pertama, kesukaran dari si jahat. Ya. Kita buka ayatnya dalam Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang 38 sampai 39. Lukas pasal 9 ayat 38 sampai 39. Saya kalau jagain Pipi sama Fia itu kaki bermain, nggak sanggup. Gendong sini yang satu udah, coba Mbak Elis bisaan. Ya, kaki sekarang bermain loh, karena yang satu digendong, yang satu udah kesana, mau gimana? Saya kayak jaga itu tadi sama Excel. Nggak apa-apa lah. Kaki bermain, tangan bermain, lama-lama kepala bermain. Seorang dari orang banyak itu berseru. Jadi di tengah kerumunan ya, situasinya seperti ini. Di tengah kerumunan kayak di pasar lah. Situasinya seperti ini ya. Seorang dari orang banyak itu. Jadi kayak kalau saudara ada di pasar, saudara berseru. Nggak mungkin kan Bunda Loni kalau di pasar berseru. Enggak kedengeran kan? Berseru itu pasti kenceng gitu katanya. Guru, nggak mungkin. Guru, aku mau mohon, nggak mungkin ya. Nggak dengar. Mungkin kalau Yesus dengan kuasanya bisa dengar, tapi orang-orang sekitarnya nggak bisa dengar. Nah, di tengah kerumunan orang banyak ada seseorang yang berseru, katanya, Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Berarti orang ini hanya memiliki satu anak tunggal. Tadinya Moses mau anak tunggal. Tiba-tiba datang adiknya gak jadi anak tunggal ya. Ayat 39. Apa yang terjadi? Sewaktu-waktu, jadi orang ini cerita sama Yesus apa yang menjadi kesukarannya ya. Perhatikan saudara. Sewaktu-waktu anaknya itu diserang roh ya. Lalu mendadak ia berteriak. Kalau zaman sekarang mungkin kesurupan kali ya. Dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga
Orang ini cerita sama Yesus. Bagaimana keadaan anaknya? Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Jadi ternyata ada persoalan, ada kesukaran, ada masalah yang berasal dari si jahat. Ya. Komunitas di tempat ini harus bisa menyadari kalau serangan itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ya. Ini buktinya, Alkitab mencatat anak dari orang ini diserang. Bahkan yang nyerang itu menyiksa anak ini, menjadikan anak ini somet. Karena di situ dikatakan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya, nggak mau berpisah dari anak ini, diganggu terus, disiksa terus, digoncang-goncang terus badannya, mulutnya sampai berbusa. Saudara dapat bayangkan betapa tersiksanya menjadi seorang anak ini. Apalagi orang tuanya pasti ingin anaknya terlepas dari serangan si iblis, kuasa roh jahat. Nah, kalau zaman sekarang, kadang-kadang kita di zaman modern ini kita berpikirnya dengan logika, masa sih ini kerjanya iblis, masa sih gitu kan. Tapi pada faktanya memang ada kesukaran, persoalan, masalah yang diakibatkan oleh serangan iblis. Saudara boleh baca cerita Ayub. Itu serangan pada Ayub terjadi ketika iblis minta izin sama Allah. Betul? Minta izin dan diizinkan. Akhirnya Ayub diserang habis-habisan sampai habis semuanya. Berarti kita harus menyadari dulu kalau ada kesukaran yang terjadi dalam hidup saya dan saudara karena serangan iblis, ya, diserang. Kemarin ketika saya mau mempersiapkan firman, Excel yang diserang. Jadi hari Senin sore itu dia mulai anget. Jadi pas les tuh dia udah nggak konsentrasi. Akhirnya setengah jalan lesnya selesai. Dia udah biasa kalau anak mau panas tuh matanya agak berair kan, ibu-ibu pasti tahu. Jadi dia udah matanya agak berair dan saya lihat, ini anak kayaknya gak enak badan nih. Jadi saya suruh istirahat. Malamnya sih nggak apa-apa, cuma anget aja gitu, terus nggak terlalu rewel. Besoknya dia mulai jam berapa lah, jam 10-an ya. Jam 10-an itu dia mulai BAB-nya itu cair sama muntah. Ya. Hari Selasa itu saya lagi senang dapat WA dari Papi Denny, ini Excel muntah ya. Jadi dia yang beres-beres itu spray apa ya. Nah, saya lagi mempersiapkan ini. Saya berpikir begitu, mau nyerang iblis. Dalam hati saya mau nyerang. Saudara, kalau diserang iblis, jangan diam aja. Kuncinya apa? Kuncinya ya. Kalau saya dan saudara diserang iblis, saya kasih kuncinya dulu. Adam dan Hawa diserang iblis loh. Iblisnya datang dalam bentuk ular, digoda. Itu serangan loh. Hati-hati dalam kehidupan ini. Bagaimana cara menghadapinya? Nanti saya teruskan cerita saya. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Hati-hati dengan kesukaran, masalah, persoalan dalam hidup ini, karena ada yang namanya serangan iblis. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9. Saudara harus tahu cara kerja iblis, ya. Ini dunia periblisan, saudara harus pelajari. Sadarlah, ya. Dan apa? Kalau kita sudah sadar, jagalah. Lawanmu bukan mertuamu, bukan adik iparmu, bukan kakakmu, bukan suamimu, tapi lawan kita siapa? Si iblis. Berjalan tiap hari loh ya, nggak ada tanggal merah, nggak ada cuti, nggak ada libur, nggak ada lebaran, libur Natal, nggak ada. Dia tiap hari berjalan keliling. Ngelilingin siapa?
biasa aja. Tapi kalau lagi lapar lihat Revi, nelen muda sih kan. Nggak jadi deh, kurus. pindah ke acar. Ini ilustrasi. Body shaming. Oh, pindah ke Ibu Alit ya. Ya, kurus. Akhirnya pindah ke belakang. Wah, lumayan gemoy-gemoy. Mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada anak Tuhan yang bisa ditelan, ada anak Tuhan yang nggak bisa ditelan. Ya, sadari itu dulu. Ayat 9. Apa yang harus saya dan saudara lakukan? Diam aja. Oh, jangan. Dia aja yang gemoy, saya kurus. Gitu? Jangan gitu. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Jadi kalau saya dan saudara diserang dalam bentuk apapun loh, sakit penyakit, masalah rumah tangga, saudara pernah nggak menyadari di hari itu kok kayaknya suami saya sensi banget, pernah nggak? Padahal nggak ada apa-apa loh. Itu serangan loh, bagian dari serangan. Jadi lawan dengan iman. Yang dilawan bukan suaminya, yang dilawan bukan istrinya. Ini nih biangnya. Lawan dia dengan iman. Ketika saya tahu Excel mencret aja lah ya, jangan buang air kecil berair. Saudara lebih tahu mencret sama muntah. Saya bilang gini, lu tahu ya bokot saya. Diserang loh. Dia paginya biasa aja loh. Dek, kamu makan apa sih? Biasa aja, cuma makan permen, kata dia gitu kan. Cuma berarti ada serangan. Itu hari Selasa ya, yang kita senang. Itu saya puasa loh. Walaupun Tuhan, saya puasanya minum ya Tuhan. Saya mau olahraga soalnya. Saya puasa berapa jam loh? Oke, saya puasa. Saya bilang itu sama iblis. Coba siapa yang menang? Kalau tidak kamu yang hari terbirit-birit, saya akan doakan. Saya gitu. Saya tuh kalau sama iblis gemes tuh. Ya, akhirnya saya puasa. Saya lawan terus. Masih sorenya masih. Jadi tiap dia mintanya energen sama biskuit Roma kelapa. Tapi nggak terlalu parah sih. Cuma ya lumayan mengkhawatirkan karena sekarang lagi zamannya sakit ya. Aduh, jangan muntah balik nanti dehidrasi lah apalah gitu kan. Sorenya dia masih begitu. Sampai malam tuh mau tidur dia masih muntah. Saya lebih kenceng lagi. Paginya saya doain. Tadi pagi saya tanya, Dek, mau sekolah nggak? Mau sarapan apa? Nasi kuning. Kebetulan adinya nggak jual, jadi saya suruh papinya beli di sana. Puji Tuhan. Hari ini dia sekolah. Saya nunggu aja. Saya bilang Bu Dewi titip ya. Saya Excel lagi masa pemulihan. Saya cuma nunggu Excel pulang. Kan masih itu kan, dia masih mencret tadi pagi loh saudara. Masih mencret, masih itulah. Tapi saya lihat jam 9 lewat, nggak ada kabar apa-apa dari sekolah. Jam 11 lewat, jam 12, oh haleluya. Saya menang bliss, saya bilang gitu. Pulang sekolah dia nih, habis nih bekalnya, oh puji Tuhan. Kemarinnya nggak bisa masuk gitu. Kemarin nggak bisa masuk makanan apa-apa. Cuma biskuit Roma sama energen, itu aja. Nah, saudara harus tahu persoalan yang ada dalam hidup saya dan saudara itu salah satunya bisa datang dari serangan iblis. Kuncinya apa tadi? Lawan. Kalau saudara bacot, makanya rajin olahraga rohani, baca Alkitab, berdoa. Saudara bisa, kalau kondisi rohani kurus krempeng,
lempeng rohani. Saudara nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, nggak pernah puasa, itu jadi mangsanya iblis. Ini mah nggak diserang aja udah pingsan kata iblis. Tapi saudara gemukan rohani saudara. Saudara baca firman, berdoa, puasa itu saudara lagi ngasih nutrisi ke rohani saudara. Makanya itu dilakukan terus tiap hari. Kenapa? Supaya ketika dia berkeliling, saudara ada dalam posisi fit, posisi kuat, sehingga ketika dia menyerang, saudara bisa lawan. Saudara nggak kalah, saudara nggak menyerah, saudara nggak putus asa, tapi saudara kalahkan dia dengan iman. Semua saudaramu di dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Jadi saudara, aduh kenapa saya kayaknya sendiri menanggung kesukaran? Enggak. Semua anak Tuhan di dunia ini menanggung penderitaan yang sama, yaitu melawan iblis. Kuatkan, teguhkan imannya, latih ototnya. Ya Bu Alif, jangan cuma senam doang Bu. Latih otot rohanimu. Doa, baca firman, puasa itu latih otot loh. Sehingga kalau dia nyerang, kita menang. Loh, pertumbuhan roh itu nggak terbatas loh. Saudara kan kalau pertumbuhan jasmani cuma sampai umur 21 ya. Tapi kalau pertumbuhan rohani sampai saudara tua itu terus berkembang. Makanya manifestasinya akan semakin banyak. Saudara bisa sembuhkan orang, berdoa sembuhkan orang sakit, yang sakit sembuh. Kenapa? Saudara melatih otot rohani. Terus dilatih. Modal lagi hujan, lagi mendung, lagi nggak mau, terus berdoa. Lagi aduh nggak enak, terus baca firman. Lagi berantem, baca firman. Nanti berantemnya pakai bahasa roh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kesukaran tadi yang pertama dari iblis. Nah, yang kedua ini sering banyak. Kesukaran karena faktor manusia. Jadi karena faktor dari kita atau dari manusia lain di sekitar kita. Kebanyakan kesukaran karena faktor manusia itu karena kebodohan manusia. Ya. Ambil pinjol nggak bisa bayar. Yang bodoh siapa? Yang ngambil lah. Kan udah ada persyaratannya, betul? Tiap bulan bunganya sekian. Saudara ambil asuransi. Asuransi biasanya tulisannya kecil-kecil. Jadi saudara nggak baca. Ketika saudara klaim nggak bisa dicairkan. Oh iya ya. Kenapa perjanjian asuransi dibuat kecil-kecil? Supaya saudara malas baca. Betul? Baca dulu makanya kalau ada perjanjian, sehingga kita tahu apa yang bisa diklaim dan apa yang tidak bisa diklaim. Nah, ambil pinjol, Indonesia paling banyak loh itu, sampai kasusnya mendunia. Karena banyak orang yang ambil pinjol nggak bisa bayar, dikejar-kejar, bunuh diri. Salah siapa juga? Ya kan? Yang ambil bukan tetangganya, dia sendiri, dianya yang pusing. Ya kan? Kuncinya apa? Yang tadi kalau serangan dari iblis kuncinya lawan. Kalau yang kedua ini, kalau kesukaran disebabkan faktor manusia, kuncinya bertobat. Kalau misalnya jangan besar pasak daripada ya, jangan maksain. Kalau memang nggak bisa beli, nggak usah pinjol. Berpadan pada apa yang ada. Yang ketiga, kesukaran karena seizin Tuhan. Ada Ulangan 8. Jadi ini Tuhan mengizinkan pada saya dan saudara kita mengalami persoalan, mengalami masalah, mengalami sakit penyakit. Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Ulangan 8 ayat 2 nih. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah. Ini Musa lagi berbicara kepada bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan
hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ada kesukaran yang memang diizinkan Tuhan supaya apa? Kita punya kerendahan hati. Kita mengakui bahwa di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Dan untuk apa tujuannya? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Karena manusia nggak bisa ditebak, betul nggak? Manusia bisa berubah 180 derajat dalam waktu kapan saja. Betul nggak? Saudara pernah bertemu dengan orang, kok dia berubah ya? Sejak dia jadi orang kaya, dia berubah. Jalannya begini. Dulu waktu masih naik sepeda, rajin ke gereja. Udah mulai naik motor, bolong tuh sebulan, 1 minggu, satu kali nggak ke gereja. Oh, naik mobil, sebulan 3 kali. Kenapa? Banyak meeting aja. Bener gak? Berkat bisa merubah seseorang. Hati-hati. Kesukaran itu diizinkan Tuhan karena tujuan. Jadi Allah bisa membiarkan saya dan saudara melewati kesukaran karena Tuhan tuh tidak terlalu peduli dengan hasil. Yang Tuhan peduli yaitu proses. Ya. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Jadi kadang-kadang kita diizinkan Tuhan melewati persoalan. Sepertinya Tuhan membiarkan yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi untuk membuat bangsa Israel mengerti bahwa manusia bukan dari roh hidup, bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Prosesnya 40 tahun, bayangin. Hanya untuk membuat bangsa Israel merendahkan hati. Jadi kalau kita melewati kesukaran kok kayaknya lama banget, berarti prosesnya belum selesai. Amin. Ayat 4. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Dahsyat ya kita. Untuk memproses bangsa Israel, dia memiliki rentang waktu 40 tahun. Jadi kalau saudara masih 5 tahun, 10 tahun, belum melewati bangsa Israel. Ayat 5. Maka haruslah engkau insaf. Jadi tujuannya apa? Supaya saya dan saudara insaf dari segala, mungkin kita kadang-kadang gak sadar kalau kita salah, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Ada di sini kalau ngajarin anak gak sabar? Siapa? Ya, kadang-kadang saya dan saudara nggak sabar ya ngajarin anak. Untungnya Tuhan kita sabar loh. Dia ngajarin kita tentang kesabaran. Walaupun mungkin prosesnya 5 tahun, 10 tahun, dia sabar loh. Ngajarin, nak sabar nak. Gak mau. Sabar nak. Gak mau. Sabar nak. Ampuni. Gak mau. Sampai di titik saya dan saudara berkata, saya mau Tuhan mengampuni dia. Di situ prosesnya selesai. Amin. Orang tua tuh kalau ngajarin anak sampai anaknya ngerti, bener nggak? Kalau yang bener gitu ya. Kalau yang nggak bener, ujung-ujungnya emosi. Tapi orang tua kalau ngajarin anak pasti pengen sampai anaknya ngerti, betul? Jangan kadang-kadang anak gini, udah lah, mah asal saya ngumpulin tuh
sudah ngerti. Tapi kalau anak, asal saya ngumpulin tugas, asal saya ngerjain PR, selesai. Padahal nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan kita seperti orang tua kalau ngajarin anak, telaten, tekun sampai anaknya bisa. Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu di sini ngajarin anak tuh buang air besar, buang air kecil, harus telaten nggak? Apa cuma 1 hari langsung bisa? Enggak kan? Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Tahu nggak? Acak bisa nyebok sendiri karena apa? Ada yang tahu? Setiap dia nyebok saya kasih duit. Semangat. Yang tadinya malas tuh semangat. Dikasih berapa coba gitu? 500 gitu. Tiap dia nyebok, maaf kata ya, maaf bicara nyebok. 500. Jadi kalau sehari BAB dan 2 kali dapat 1.000, bayangin. Dengan itu dia semangat loh, semangat belajar. Saya bukan yang ngajarin dia mata duitan, enggak, biar dia semangat kan. Anak tuh males ya, iji. Exo waktu pertama diajarin, terus gimana deh? Saya geli loh, ya kan? Terus dia nggak mau loh, dia nanti mami kasih duit nggak mau loh. Beda sama ini. Ya, orang tua itu bermacam cara supaya anaknya bisa, bener nggak? Ini anak-anak muda nih, orang tua kalian tuh tekun loh ngajarin kalian. Nyebok lah, nyuci piring lah, apalah, itu diperlukan ketekunan. Anak kita kayak gitu. Saudara belum bisa mengampuni, saudara belum bisa memaafkan, dia sabar loh. Dia terus ngajarin, dia terus ngingetin seperti seseorang mengajari anaknya. Amin. Kita harus menghargai kesabaran Tuhan ya. Jadi ada kesukaran yang diizinkan oleh Tuhan. Belajar dari seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Saudara tahu, Nebukadnezar itu raja yang luar biasa. Dia mengalahkan banyak bangsa sampai satu titik dia sombong. Dia bilang, semua karena saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Allah ambil satu syaratnya. Saudara bacalah di Alkitab di Daniel. Dia jadi gila, bertindak seperti binatang, makan rumput lah, inilah, dan itu terjadi pada beberapa masa. Akhirnya satu titik Tuhan balikkan semuanya. Coba Daniel 4 ayat 37. Sampai di titik itu loh, Tuhan pengen prosesnya itu. Daniel 4 ayat 37. Daniel 4 ayat 37. Nah, ini Raja Nebukadnezar sudah dikembalikan dari kegilaannya. Ya. Tadinya dia gila kayak binatang. Jadi syaratnya itu dicutik sedikit sama Allah. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga. Tadinya dia sombong. Dia bilang semua karena saya. Apa yang hasil kerajaannya semua karena saya. Tapi ketika dia melewati proses yang tadi itu, saudara bisa baca di rumah, sampai di titik ini loh golnya yang Allah. Yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi kalau ada roh kesombongan, roh kecokakan, belajar dari Nebukadnezar. Coba saudara diambil sedikit aja syaratnya, satu aja loh Tuhan. Saudara gila loh, lari-lari telanjang bisa di jalan, benar loh, ya kan? Coba saudara bayangkan betapa kita ini tanpa Tuhan, Tuhan mau ambil satu aja apa yang dari diri kita itu semua bisa berubah. Jadi betapa Allah ini cuma di titik ini loh, cuma pengen dia dengar Nebukadnezar memuji meninggikan dia. Seperti ketika Ayub mengalami persoalan, semuanya habis, sampai di satu titik Ayub bilang, terpujilah nama Tuhan. Sampai di titik itu. Saudara kalau melewati persoalan, kesukaran, tetap berpaut sama Tuhan. Amin.
pegang kenceng-kenceng firman Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kesukaran? Ya. Tadi kita sudah ngerti penyebab kesukaran. Yang pertama, kesukaran dari iblis. Yang kedua, dari manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, kesukaran yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, apa yang harus saya dan saudara lakukan ketika kita mengalami kesukaran? Bundung kajen, mundur aja dulu dari pelayanan. Betul kayak gitu? Jangan saudara. Karena ketika saudara tetap di dalam komunitas, saudara misalnya mengalami kekecewaan, tapi saudara mengambil keputusan untuk tetap melayani Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia berdoa, tetap berpaut kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu. Karena dalam komunitas kita akan terjaga kerohaniannya, betul nggak? Saudara kalau udah keluar dari komunitas itu bisa melakukan hal yang tadinya saudara nggak lakukan, ya. Tetap ada di komunitas ini, makin berpaut sama Tuhan. Dan yang kedua, jangan menyerah terhadap lawan dengan iman. Saya mau main musik. Biarlah pada saat malam hari ini, walaupun di tengah kesukaran, saya dan saudara tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang besar, yang selalu sanggup menolong saya dan saudara di tengah kesukaran apapun. Tolong panggilin Exxon Febri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari nyanyikan pujian dengan iman. Kita hidup karena percaya Dia Allah yang kita sembah itu setia. Apapun kesukaran yang saya dan saudara alami hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa kita punya Allah yang besar, yang sanggup memberikan kita kemenangan, kelepasan, kesembuhan, dan pertolongan yang terbaik dari Tuhan. Nyanyikan pujian dengan iman. Kesukaran apapun yang kita lewati hari-hari ini, tetap percaya kita punya Allah yang besar. Katakan dengan iman pada kesukaran. Siapa saudara? Amin. Berharap
selalu ada di dalamku. Katakan pada masalahmu dalam hari ini, jangan menyerah, jangan putus asa, Mari saudaraku, kita angkat tangan kita menjadi tangan yang penuh dengan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Wanita yang kasih Tuhan, pulang aku dalam persekutuan dalam kasih bala Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang percaya. Katakan amin.